Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta yang Ustaz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tauhid, dan kita masih di pelajaran yang pertama, sebab-sebab kebahagiaan bagi seorang hamba, bagi kita semuanya, karena kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tugas hamba adalah mengabdi kepada tuannya. Kita adalah hamba Allah, kita budak Allah, maka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan sebelumnya sudah kita jelaskan beberapa pelajaran. Di antaranya adalah mengenai lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sudah kita jelaskan maknanya, keutamaannya. Kemudian dari i'lam, al-ilmu, pelajaran tentang pentingnya ilmu syar'i. Kemudian kewajiban siapa saja yang belajar ilmu syar'i. Kemudian juga tentang doa rahimakallah, ya sudah kita jelaskan juga. Kemudian kewajiban pertama dan yang kedua yaitu al-ilmu, yang mencakup 3 pertanyaan kubur, yakni mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Pembahasan kedua juga sudah kita jelaskan, yaitu mengenai al-amalu bihi, beramal dengan ilmu yang telah dipelajari dan dimilikinya. Orang yang telah memiliki ilmu, maka dia punya kewajiban yang lain, yaitu mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya, supaya ilmu tersebut menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membelanya, bukan justru hujjah yang akan menuntutnya, yang akan membinasakannya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan kali ini kita akan membahas pembahasan yang ketiga, dan kalau masih ada waktu kita lanjutkan pada pembahasan yang keempat. Al-mas'alatu tsalisatu ad-da'watu ilaihi. Kewajiban yang ketiga dari 4 kewajiban adalah kita berdakwah kepada ilmu syar'i, kepada beramal dengan ilmu syar'i tersebut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia pasti ingin berhasil meraih cita-cita dan harapannya yang sudah menjadi tekad dan juga niatnya. Tentunya untuk mencapai hal itu adalah dengan melakukan usaha-usaha yang tanpa kenal letih dan lelah, diiringi dengan doa dan penghambaan kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang sudah diberikan anugerah berupa ilmu yang bermanfaat, ini adalah kewajiban pertama, ilmu syar'i dan ilmu tersebut bermanfaat. Dan yang kedua adalah amal yang soleh. Ini pembahasan yang kedua, al-amalu bihi, sudah kita jelaskan, yang mana keduanya adalah jalan bagi seseorang untuk menyempurnakan dirinya dari kekurangan-kekurangan dan kejahilan atau kebodohan dirinya menuju kesempurnaan. Maka jalan berikutnya bagi seseorang yang telah berilmu dan beramal
adalah dengan berusaha untuk menyempurnakan kekurangan dan kejahilan atau kebodohan pada diri orang lain, yakni dengan ad-dakwah, dengan berdakwah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta yang Ustaz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kepada Allah yakni mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dengan menyembah kepadanya semata dan tidak menyekutukannya dengan siapapun dari makhluknya, adalah seagung-agung ibadah yang berkaitan langsung dan bermanfaat kepada orang lain. Dari ibadah yang muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain, bukan ibadah yang lazim yang berkaitan dengan diri sendiri. Dan ini sekaligus merupakan tugas kewajiban utama seluruh para nabi, para rasul dan juga para pengikut mereka dari zaman ke zaman sampai masa sekarang ini. Yakni bisa kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, bagaimana para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama dahulu, para ulama zaman sekarang, termasuk para dai, ustadz-ustadz, termasuk kaum muslimin secara umum. Maka kewajiban mereka adalah berdakwah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena tugas dakwah adalah tugas dan kewajiban yang berat bagi kita semua, maka dalam melaksanakan kewajiban ini kita semua dituntut untuk senantiasa melaksanakan beberapa perkara atau dua hal pokok yang harus kita siapkan sebelum berdakwah. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam berdakwah kita juga harus ittiba, mencontoh apa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah kepada umatnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan ilmu yang paling tinggi adalah berdakwah kepada al-haq, kepada kebenaran dan juga jalan yang lurus, yakni agama Islam. Juga dakwah untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan dan beragam kerusakan di muka bumi dengan melakukan kemaksiatan. Maka dakwah adalah dengan menjauhi segala bentuk kerusakan yang ada di muka bumi, termasuk kesyirikan, kebid'ahan maupun kemaksiatan. Memulai berdakwah dengan perkara-perkara yang terpenting, lalu menuju hal-hal penting berikutnya dalam syariat agama Islam. Oleh karenanya tidak dibolehkan, tidak diperkenankan bagi seorang dai atau mubaligh mengajak orang lain kepada dirinya sendiri, kepada golongannya atau pemikiran yang dicetuskannya. Akan tetapi kewajiban bagi seseorang ketika berdakwah adalah semata-mata mengajak manusia kepada jalan Allah supaya selamat dari kemurkaan Allah dan juga dari jalan kesesatan. Tidak boleh bagi seorang dai ada udang di balik batu atau maksud tersembunyi dari dakwah yang dilakukannya, baik berupa harta, kedudukan, jabatan, atau apapun dari kemaslahatan duniawi selain hanya berupa tujuan dan harapan untuk menghubungkan manusia dengan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dakwah ilallah, dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang dai atau mubaligh juga berusaha seoptimal kemampuannya untuk mengikuti tata cara dakwah yang telah dituntunkan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sudah malang melintang menghadapi berbagai macam tipe manusia
dan juga beragam cobaan dan gangguan dalam berdakwah. Bahkan beliau pernah mengalami percobaan pembunuhan dari kalangan umat beliau. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hendaknya seorang dai atau mubalik menghiasi dirinya dengan ilmu yang mapan, ilmunya matang, ilmunya sudah mendekati kesempurnaan, hilm, santun, hikmah dan rifq, lembut dalam dakwah yang diembannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak engkau kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Dari ayat ini kita diperintahkan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu, bukan di atas kejahilan. Maka orang yang berdakwah dia harus punya ilmu. Apa yang akan disampaikan kepada orang kalau dia tidak memiliki ilmu? Maka orang yang berdakwah, mengajak, melaksanakan ajaran agama Islam, maka dia sendiri harus punya ilmu syar'inya. Kemudian juga kelembutan dalam dakwah ini juga Allah perintahkan kepada Nabi Musa ketika beliau akan menemui dan mendakwahi Raja Fir'aun di Mesir, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, yakni Nabi Musa dan Nabi Harun. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Surat Toha ayat yang ke-43. Kemudian dilanjut ayat yang ke-44-nya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua bisa mengemban tugas dakwah ini dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas, memohon pertolongan kepada Allah dan juga mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan ilmu yang mapan, kesantunan, hikmah, dan kelembutan kepada masyarakat yang menjadi ladang dakwah baginya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kewajiban yang keempat, al-mas'alatur rabi'atu. Kewajiban yang keempat atau permasalahan yang keempat, as-sabru 'alal adafih. Bersabar di atasnya ketika mendapatkan gangguan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah berusaha menegakkan ajaran agama Islam pada dirinya, yakni dengan menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, juga mengajak orang lain atau berdakwah kepada ilmu agama Islam tersebut, maka sungguh ia telah berani atau membawa atau menanggung beban yang besar dan menduduki makom atau kedudukan tugas kerasulan dalam dunia dakwah. Ia juga berusaha untuk membendung dan menghalang-halangi manusia dari mengikuti kemauan syahwat kotornya, hawa nafsu yang buruk, serta keyakinan atau akidah yang batil dan menyimpang. Maka ketika seorang berdakwah, jangan sekali-kali mengira jalan dakwah yang ia akan lalui itu berjalan dengan mulus dan penuh penerimaan dari objek dakwahnya, dari masyarakat yang menjadi tujuan dakwahnya. Kenapa?
Karena di antara mereka pasti ada yang membenci dakwah yang kita lakukan, ada yang mengingkari, ada yang menolak, ada juga yang berusaha meremehkan serta ingin menjatuhkan kehormatan kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi perlu diingat, di antara mereka tentu ada juga yang menerima, bahkan sangat berterima kasih kepada kita atas segala kebaikan dan usaha kita dalam mendakwahi mereka. Maka kesemua ini memerlukan kesabaran atas segala cobaan dan gangguan yang akan menimpa dan kita dapati dalam dakwah kita kepada Allah, yakni dakwah tauhid, yakni dakwah dengan tujuan semata-mata agar masyarakat bertauhid dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun dari makhluknya. Karena ini adalah dakwahnya para nabi, para rasul. Dakwah mereka adalah dakwah tauhid. Maka bagaimana kita mencontoh mereka? Yakni dengan berdakwah menuju tauhid. Berdakwah supaya masyarakat bertauhid, beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala gangguan dan cobaan dalam dakwah bagi para pendakwah, yakni para ulama, dai maupun ustadz-ustadz yang dulu pernah dicontohkan oleh Rasulullah secara langsung, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama dari zaman dahulu sampai sekarang. Gangguan dan cobaan dalam dakwah itu adalah hal yang biasa diterima dan didapati bahkan oleh sekaliber para nabi dan rasul yang sudah dipilih oleh Allah untuk menjalankan tugas kerasulan kepada umat mereka masing-masing. Hal ini telah diceritakan dengan jelas sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka bersabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Surat Al-An'am ayat 34. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Allah menceritakan wasiat untuk bersabar seorang Luqman Al-Hakim kepada putranya. Jadi orang soleh, Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, sebagaimana dalam firman Allah surat Luqman ayat 17, Ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholata, laksanakanlah salat, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, yang baik, dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi Luqman Al-Hakim pun ketika berkata kepada putranya setelah memerintahkan untuk sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang terakhir adalah bersabar. Maka kita ketika sudah berilmu, ketika kita sudah mengamalkan ilmu, kita berdakwah kepada masyarakat, maka kewajiban yang keempatnya adalah kita bersabar di atas jalan tersebut, jalan dakwah tersebut. Juga anak-anakku sekalian, perintah Allah untuk bersabar dengan kesabaran yang tinggi disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, ulul azmi, rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, wala tasta'jil lahum, dan janganlah engkau meminta agar adab disegerakan untuk mereka. Ini surat Al-Ahqaf ayat 35. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan akibat baik, yakni pahala dan surga akan diterima oleh orang-orang yang bertakwa dan menjanjikan pertolongannya bagi orang-orang yang senantiasa berjuang menegakkan kebenaran
termasuk juga adalah berdakwah sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 214. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata?" Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Apa cobaan yang mereka dapatkan orang-orang sebelum kita? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Inilah jalan orang-orang yang berdakwah, maka mereka harus bersabar sebagaimana kesabaran para rasul-rasul sebelum kita dan umat sebelum kita. Ketika mereka berdakwah, mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan guncangan berbagai cobaan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tambahan poin, sabar sendiri secara umum terbagi menjadi tiga macam, yakni sabar di atas ketaatan, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul-Nya, dan ketaatan kepada pemimpin atau kepada orang tua kalau mereka memerintahkan kepada kebaikan. Ini kita harus bersabar. Kemudian yang kedua, sabar menjauhi maksiat dan segala yang diharamkan syariat. Ketika ada kemaksiatan, ada perkara-perkara yang haram, maka kita harus menjauhinya. Dan ini butuh kesabaran. Yang ketiga adalah sabar atas segala takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik. Jadi kita harus menerima ketika Allah memberikan musibah kepada kita dengan berbagai musibah yang kita tidak suka, maka kita harus bersabar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa kesabaran itu harus ada pada segala bidang kehidupan, termasuk tadi dalam 4 kewajiban tadi itu atau 3 kewajiban sebelumnya, baik dalam menjalankan kebaikan, menjauhi keburukan, termasuk apa? Menuntut ilmu syar'i, itu butuh kesabaran. Mengamalkan ilmu juga butuh kesabaran. Pun demikian berdakwah perlu kesabaran yang sangat besar, yang sangat ekstra. Juga butuh keteguhan hati kita, keikhlasan, dan tentu saja harus mengikuti tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sebagaimana yang telah dicontohkan para Rasul ulul azmi, yang mana mereka punya keteguhan hati yang sangat kuat dan kesabaran mereka dalam mendakwahi umat manusia. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 kewajiban dan sekaligus ini merupakan sebab-sebab kebahagiaan bagi seorang hamba. Kalau kita ingin berbahagia baik di dunia maupun di akhirat, maka kita harus melaksanakan keempat perkara ini. Apa? Berilmu, yang di situ mencakup mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Yang kedua, kita mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga, kita mendakwahkan ilmu tersebut. Dan yang keempatnya, kita harus bersabar di atasnya ketika mendapatkan gangguan. Dan dalilnya kalian sudah hafal semuanya, yakni dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.